Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya, Apoteker Rina, di Tukang Obat Bersahaja. Kalau sebelumnya banyak sekali berita yang beredar yang menyebutkan bahwa kloroquine bisa loh untuk mengobati COVID-19. Sekarang ada lagi informasi yang terbaru yang disebutkan bahwa ternyata dexamethasone itu bisa mengobati COVID-19. Pertanyaannya, benar nggak sih obat ini bisa mengobati COVID-19? Mau tahu nggak sih bener apa enggak sih berita itu atau cuma hoax? Saya akan sharing ya teman-teman buat teman-teman semua. Saat ini ketika seseorang sedang menderita COVID-19, itu pasti yang diserang pertama adalah bagian paru-paru. Seperti teman-teman tahu kalau misalnya di dalam tubuh kita itu punya namanya kekebalan tubuh yang disebut sebagai imun. Sistem imun itu yang bekerja untuk melindungi kita dari virus dan juga dari bakteri. Kemudian ketika si COVID-19 itu masuk ke dalam paru-paru kita, maka di sana ada yang namanya sistem pertahanan tubuh. Nah, karena itu sistem pertahanan tubuh melihat bahwa ini loh ada semacam benda asing yang masuk ke dalam sana, sehingga kita perlu yang namanya mengirimkan pasukan dalam jumlah banyak ke dalam paru-paru kita. Sehingga di sana sistem imun bekerja dengan sangat cepat untuk membombardir itu virus itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika itu terlalu banyak, malah justru jadi bahaya. Karena itu, teman-teman pasti pernah dengar yang namanya cytokine storm syndrome. Cytokine storm syndrome itu udah banyak banget sekali diulas di mana-mana. Saya ingin menjelaskan sedikit aja ya. Ketika sistem imunitas kita bekerja, maka imun itu jangan sampai malah menyerang tubuh kita kembali. Artinya dia melawan dengan berlebihan. Sehingga kita perlu yang namanya imunosupresan. Jadi dia harus menekan sistem imun yang bekerja berlebihan tadi. Karena itulah dexamethasone itu bekerja. Tapi teman-teman tahu nggak sih, sebenarnya dexamethasone pada umumnya dipakai untuk pengobatan antiinflamasi. Saya pernah sharing mengenai apa itu dexamethasone, apa itu efek sampingnya, bahayanya seperti apa, dosisnya seperti apa, itu ada di sini, nanti saya akan masukkan linknya ya di sini. Tapi teman-teman harus tahu ya, ketika pengobatan itu menggunakan dexamethasone, itu untuk menekan sel imun. Jadi artinya imunnya sudah banyak, kemudian harus ditekan. Sehingga cytokine syndrome itu dia dapat diturunkan sehingga tidak terlalu aktif. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang awam yang tidak mengerti informasi ini? Justru yang jadinya adalah ketika tahu bahwa dexamethasone bisa mengobati, orang-orang malah menggunakan dexamethasone untuk sebagai pencegahan. Jadi itu salah ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita yang masih normal, yang masih sehat mengkonsumsi dexamethasone untuk mencegah COVID-19. Yang terjadi adalah imun di dalam tubuh kita malah jadi turun karena sifatnya bekerja sebagai imunosupresan atau menekan imun. Jadi teman-teman harus tahu bahwa pengobatan ini harus dengan pengawasan dokter, harus dengan tenaga medis yang mengerti, dosisnya juga harus tepat kepada setiap orang, jadi tidak bisa digunakan sembarangan. Sekali lagi ya, saya sebutkan bahwa obat ini nggak boleh dikonsumsi sembarangan. Karena kalau kita menggunakannya sebagai pencegahan, itu bukannya jadi baik, justru itu akan membahayakan tubuh kita. Kenapa begitu teman-teman? Karena dexamethasone punya efek samping. Jadi kalau teman-teman tahu, seperti yang di link di tempat saya sebutkan tadi, bahwa ada orang yang menggunakan dexamethasone itu untuk obat gemuk, padahal itu bukan untuk obat gemuk. Juga dia akan juga dapat membuat kita jadi moon face. Kalau mukanya bulat kayak bakpao kan jelek ya. Kemudian juga dosis obatnya, dexamethasone itu tidak boleh diberhentikan secara mendadak. Karena ada tapping off, jadi tidak boleh berhenti secara mendadak dan harus dikurangi dosisnya. So, jadi sekarang semakin ngerti ya. Jadi kita boleh menggunakan dexamethasone apabila memang sistem imun tubuh kita bekerja berlebihan. Dan kita juga harus tahu bahwa kita nggak boleh sembarangan minum dexamethasone. Pengobatan atau menghentikan dexamethasone secara mendadak juga dapat membahayakan tubuh kita. Oke teman-teman, demikianlah sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan mulai sekarang kita harus hidup sehat, pakai masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, dan kita bisa bekerja dan beraktivitas dari rumah. Demikian sharing dari saya, semoga bermanfaat dan kita akan sampai ketemu besok ya. Bye-bye!